Selamat datang kembali di warung kopinya Cak Agus. Sudah ngopi belum? Yuk kita ngopi. Seruput di sirek. Mantap. Teman-teman, 1 tahun yang lalu Cak Agus beli sebuah buku tentang prinsip merawat jiwa dan solusi mengatasi stres. Ya itulah kurang lebih judulnya seperti itu. Isinya kurang lebih seperti itu. Saat Cak Agus beli buku itu teman-teman, Cak Agus gak pernah berpikir bahwa akan terjadi seperti hari-hari ini gitu ya. Kita semua tahu bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini dunia dihebohkan dengan yang namanya COVID-19 gitu ya. Bahkan Indonesia pun juga akhirnya heboh gara-gara virus ini gitu ya. Gara-gara virus yang kecil banget gitu ya. Ya boleh dibilang itu kan nggak bisa kita lihat gitu kan. Kacamata kita nggak bisa kita lihat. Tetapi menjadikan dunia heboh. Indonesia pun jadi heboh. Dan pada akhirnya apa? Banyak orang stres. Banyak orang stres gara-gara virus ini. Mereka yang biasanya bekerja gitu ya, berangkat pagi, pulang malam ke kantor gitu ya. Maksudnya berangkat pagi ke kantor, malam pulang ke rumah. Itu tadi kan kesalahan ngomong saja. Jadi teman-teman, orang yang biasanya seperti itu, akhirnya sekarang kerja dari rumah. Oke, awal-awal kerja dari rumah, di rumah saja enak. Tapi lama-lama stres itu. Kemudian orang-orang yang ketika yang lain harus di rumah saja, mereka ada orang-orang tertentu yang memang harus berada di lapangan. Harus bekerja keluar, tidak bisa dikerjakan di rumah saja. Mereka juga mengalami stres. Karena apa? Mereka takut terkena dampak dari virus tersebut. Kemudian orang-orang yang positif gitu ya, yang positif terkena virus COVID-19 ini, mereka stres, mereka takut, mereka depresi. Yang sehat bagaimana? Sama, yang sehat juga takut tertular, takut kena virus. Ada juga banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ya namanya kehilangan pekerjaan secara otomatis kan perekonomiannya kan menjadi kacau gitu. Stres. Sudah stres kehilangan kerjaan, mungkin juga stres diomelin istrinya. Mungkin juga stres karena bingung nanti anakku makan apa, istriku makan apa. Stres. Mereka yang sembuh dari COVID-19, dari coronavirus 19 ini, mereka yang sembuh, mereka punya harapan, udahlah ini sudah sekian lama, 20 puluhan hari diisolasi di rumah sakit. Ada kerinduan yang besar, pingin ketemu keluarga dan tetangga. Harapannya seperti itu. Tapi nyatanya setelah sembuh bagaimana? Ternyata setelah sembuh pulang, banyak orang yang menjauh karena takut. Karena takut masih bisa menularkan virus. Akhirnya apa? Stres. Stres karena apa? Merasa tertolak. Nah teman-teman, melihat situasi yang ada ini, hari ini Cak Agus pingin ngobrol secara berseri gitu ya. Bagaimana kita mengatasi stres, solusi mengatasi stres. Dan hari ini bagian pertama, Cak Agus pingin ngobrol dengan satu topik, satu tema, merawat jiwa. Kalau di luar sana banyak orang-orang yang stres. Kita pun juga sama. Kita juga mengalami stres. Makanya kita perlu merawat jiwa. Kita perlu merawat jiwa kita. Kita stres juga melihat orang-orang sekian banyak yang sakit. Kita menjadi stres. Makanya kita perlu merawat jiwa kita sendiri. Atau mungkin jangan-jangan teman-teman ada yang protes nih. Loh, Cak, kok merawat jiwanya sendiri, bukan merawat jiwa orang lain? Bukankah mereka yang stres-stres ini perlu ditolong? Itu kan namanya egois. Aku loh saya gak apa-apa. Aku ini gak stres. Aku ini sehat-sehat. Aku gak mengalami stres, depresi.
Jadi kita perlu menolong orang lain. Kita jangan jadi orang yang egois, hanya merawat jiwanya sendiri. Tunggu dulu teman-teman. Coba perhatikan ini. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya maut. Terkadang kita merasa baik-baik saja, tapi sebenarnya kita sakit, tetapi kita tidak menyadarinya. Nah, itulah yang terjadi dalam hidup kita. Terkadang kita mengalami hal itu. Oleh karena itu, teman-teman, perlu namanya merawat jiwa. Kenapa seperti itu, teman-teman? Karena begini, kekerasan-kekerasan yang ada di sekitar kita, itu bisa melukai kita, bisa melukai jiwa kita. Nah, sekarang coba kita cermati jiwa kita masing-masing. Kita lihat dalam jiwa kita masing-masing. Apakah di situ terdapat bekas luka kekerasan? Kita harus ingat bahwa kekerasan yang ada di sekitar kita itu bisa melukai jiwa kita. Atau kita ngomong gini, lo kekerasan apa, Cak? Aku nggak pernah kok kena kekerasan. Nggak pernah kok aku mengalami namanya kekerasan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Sekarang itu gini. Sekarang gini, teman-teman. Kekerasan itu bisa berupa hal yang bertentangan dengan pikiran kita. Sekarang Cak Agus tanya, pernah nggak ada hal-hal di sekitar kita yang bertentangan dengan pikiran kita? Ayo, coba kita renungkan. Coba kita pikirkan kembali. Benar nggak apa yang Cak Agus katakan? Jangan-jangan nih, ada banyak hal yang bertentangan dengan pikiran kita. Nah, sekarang begini. Coba teman-teman ingat-ingat. Hal-hal yang bertentangan dengan pikiran kita, itu kira-kira melukai kita nggak? Ayo. Melukai hati kita nggak kira-kira? Kadang ada luka-luka seperti itu, tapi kita nggak menyadarinya. Kita merasa, wah saya baik-baik saja kok. Gitu ya. Wah, aku nggak terluka. Jiwaku sehat. Karena apa? Karena kita nggak menyadarinya. Tapi kalau kita berpikir lagi, kita ingat-ingat, iya ya, ternyata banyak juga ya hal-hal yang bertentangan dengan pikiranku. Betul nggak? Oleh karena itu teman-teman, makanya kita perlu namanya merawat jiwa kita sendiri. Nah sekarang gini, Cak Agus tanya, siapa yang sering naik pesawat? Ayo, siapa yang sering naik pesawat? Sering nggak perhatikan pramugarinya? Nah, kalau Cak Agus baru 3 kali sih naik pesawat, tapi Cak Agus selalu perhatikan. Ini bukan karena pramugarinya cantik, bukan. Namanya juga orang kampung gitu ya, nggak pernah naik pesawat. Tentunya kan pingin ngerti, itu lagi ngapain sih gitu ya. Kan biasanya kalau naik bis kan paling, ayo. Habis itu tiket, sudah selesai. Kondektur bis hanya teriak-teriak tujuan, tanya tujuannya mana, kita dikasih tiket, kita bayar, selesai. Tapi di pesawat ternyata beda, makanya Cak Agus perhatikan. Dan salah satu pesannya begini, jika tekanan udara di dalam kabin menurun, kok udara sih? Oksigen. Jika tekanan oksigen di dalam kabin menurun, apa yang harus kita lakukan? Kita menolong orang di samping kita lebih dulu, entah itu mungkin pasangan, pacar, anak, atau orang tua, atau kita menolong diri kita lebih dulu. Coba diingat, instruksi dari pramugarinya itu yang mana yang betul? Iya betul. Jadi kita harus pasang masker oksigen itu pada kita dulu, baru kita menolong orang lain. Karena prinsipnya begini, tidak mungkin saat kita sedang sekarat, kekurangan oksigen, kita bisa menolong orang lain. Sama dengan merawat jiwa, prinsipnya juga sama seperti itu. Jadi kita perlu merawat jiwa kita, baru menolong orang lain. Ini namanya bukan egois. Merawat jiwa itu bukan hanya fokus pada diri kita sendiri. Merawat jiwa itu adalah hidup yang aktif dan terlibat dengan jiwa orang lain. Jadi sekali lagi ketika kita merawat jiwa itu bukannya kita egois.
Nah, itulah teman-teman, solusi mengatasi stres yang pertama adalah dengan merawat jiwa. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi merawat jiwa kita itu dengan menjaga hati, supaya luka-luka di dalam hati kita akibat kekerasan yang tanpa kita sadari telah melukai kita, itu bisa dipulihkan kembali. Kita rawat, kita pulihkan, dan jangan sampai terluka kembali. Nah, ini teman-teman tentang solusi mengatasi stres bagian pertama. Kita harus merawat jiwa kita. Sampai ketemu di dalam obrolan selanjutnya, masih di warung kopinya Cak Agus, dan salam